Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Hanyut bocah 7 tahun ditemukan meninggal dunia. Polres Serang musnahkan 4 kg sabu-sabu asal Afghanistan. Kondisi membaik, korban kecelakaan bus diperbolehkan pulang. Ombudsman RI Perwakilan Banten mencium adanya potensi maladministrasi mutasi ratusan pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Hal tersebut terungkap saat konferensi pers. Pemprov Banten beberapa waktu lalu merotasi dan mutasi 478 pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Ombudsman mencermati terdapat sekitar 53,8% perpindahan pejabat lintas struktural, baik yang bersifat mutasi, promosi, maupun demosi. Penempatan pegawai yang kurang kompeten dapat menyebabkan banyak kerugian. Pertama, masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang maksimal. Kemudian, kinerja instansi juga menjadi terganggu bila timbul demotivasi pada diri pegawai yang bersangkutan. Kita baru sampai pada tahap, ada sekian orang yang dikukuhkan, ada sekian orang yang dilantik. Dari sekian kok ada sekian yang tidak linear dengan kompetensinya gitu. Nah, untuk itulah kita menginvestigasi, kita melakukan penyidikan lanjutan. Sedangkan PJ Gubernur pihaknya akan patuh dan taat asas perundang-undangan. Jikapun Ombudsman melakukan langkah klarifikasi dan pengumpulan data lebih lanjut, dia dengan tegas mendukung langkah tersebut. Kan bisa dilihat secara nyata yang dimaksud dengan data itu tadi seperti apa akses terhadap, kalau disebut itu ya, terhadap layanannya. Kita harus bicara kuantitatif. Tetapi dalam sistem agenda aparatur sipil negara itu, pertama yang ingin dicatat betul, aparatur sipil negara harus siap ditugaskan di mana saja sesuai dengan penempatan. Terus yang kedua, bahwa aparatur sipil negara juga harus diberi ruang untuk dia berkiprah atau punya pengalaman tambahan di bidang lainnya. Rotasi dan pengukuhan 478 pejabat ASN eselon 3 dan 4 itu adalah kebutuhan organisasi. Ada mandat penempatan sesuai nomenklatur dan kebutuhan mengisi jabatan kosong karena pegawai yang pensiun. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk ketiga kalinya mengadakan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 dengan tema Kebangkitan Ekonomi dari Desa untuk Indonesia Bangkit. Program ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia. Salah satu desa yang mengikuti anugerah ini adalah Desa Kubang Baros, Kecamatan Cindangka, Kabupaten Serang, dan Desa Tanjung Jaya, Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang. Dua daerah ini memiliki potensi alam dan kebudayaan serta UMKM yang mampu bersaing dengan 4.573 desa yang mendaftar dalam ADWI 2023 seluruh Indonesia. Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf Indra Nitua kagum dengan kebersamaan masyarakat desa yang terkenal dengan destinasi wisata air terjun Curug Betung dan UMKM Batik Cikadu, Tanjung Lesung. Waktu mendaftar di ADW itu, desa-desanya itu memberikan informasi. Ini salah satu kita, dari informasi awal itu kita peringkatkan dari 4.573 yang mendaftar, desa wisata Kubang Baros itu masuk ke 70 besar. Kemenparekraf juga mendorong kebangkitan ekonomi dari desa-desa untuk membangun Indonesia melalui wisata. Setelah sukses di tahun 2021 dengan 1.831 peserta, meningkat tajam di tahun 2022 dengan 3.419 desa wisata dan 4.573 desa di tahun 2023.
Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Kapal motor penumpang Roy 1 yang sedang berlayar menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung terbakar di tengah laut, tepatnya di sekitar Pulau Tempurung. Ratusan penumpang panik karena asap tebal memenuhi seluruh bagian kapal. Lokasi kapal yang masih dekat dengan Pelabuhan Merak membuat tim SAR gabungan dengan cepat menuju lokasi. Ratusan penumpang yang sudah menggunakan jaket keselamatan dievakuasi dengan menggunakan skoci dan kapal milik Basarnas, Polair, dan Lanal Banten. Sejumlah penumpang mengaku panik, bahkan banyak yang langsung meloncat ke laut karena khawatir api akan semakin membesar. Tidak hanya asap tebal, penumpang juga merasakan panas pada bagian lantai karena sumber api berasal di lambung kapal. Proses evakuasi mengutamakan anak-anak, perempuan, dan lansia. Tidak hanya tim SAR, sejumlah kapal ro-ro yang tengah melintas juga langsung membantu menurunkan skoci. Perasaan haru menyelimuti perasaan keluarga yang menyambut kedatangan keluarga korban rombongan ziarah. Rombongan ini Majelis Taklim di Kelurahan Bakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Seluruh peserta merupakan jamaah dari 2 majelis taklim dan terbagi menjadi 2 rombongan bus, di mana salah satu bus mengalami kecelakaan jatuh ke sungai di sekitar lokasi objek wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula sopir yang akan pulang ke Tangerang Selatan menyalakan mesin dengan tujuan memanaskan mesin bus sambil menunggu seluruh peserta ziarah menaiki bus. Saat sopir bus berada di luar, tiba-tiba bus meluncur ke arah jurang bersama sejumlah penumpang bus. Panitia membantah dan meluruskan informasi yang beredar penyebab terjadinya kecelakaan, di mana diduga terdapat anak kecil memainkan rem bus sehingga bus jatuh ke dalam jurang. TB Dikrim Maula Wardana yang saat ini menjabat sebagai Asisten Daerah 2 Kota Cilegon ditetapkan tersangka korupsi pembangunan Pasar Rakyat Grogol tahun anggaran 2018. Kasus tersebut terjadi saat tersangka menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon. Kejari Cilegon menetapkan 2 tersangka berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang cukup. Kasus ini berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang salah satu sasarannya adalah terbangunnya 5.000 pasar dari tahun 2015 hingga 2019 di seluruh Indonesia. Pembangunan pasar 2015 sampai 2019 merupakan program Jokowi. Pemkot mendapatkan anggaran 2 miliar rupiah untuk membangun pasar rakyat di daerah Grogol, Kota Cilegon. Namun untuk mendapatkan alokasi DAK fisik penugasan tersebut, tersangka Dikri yang saat itu menjabat sebagai Kadis Perindak Kota Cilegon mengajukan pengusulan alokasi dana kepada Kementerian Perdagangan RI tanpa ada studi kelayakan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.